Siapa pemain Indonesia berjalan dengan gagah tentunya menuju ke lapangan atau kita tepatnya di Central Republican Stadium yang ada di Tajikistan. Satu persatu pemain berjalan dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Kita lihat pemirsa, saling berdoa, saling memberikan semangat, dan Witan pun juga berjalan paling terakhir. Sementara Asnawi Mangku Alam Bahar saat ini menjadi pemain utama yang berjalan dengan keandalan yang dimilikinya untuk membawa Indonesia dalam berjuang di kesempatan menjadi kekuatan dari Indonesia. Pelatih Sintayong ini memang pemain yang begitu sering melakukan pergerakan-pergerakan cepat, yaitu Brook. Betul sekali. Bagaimana Lachlan Brook tendangan kaki kiri kali ini dia coba berikan bola kepada Patrick Wood. Ini dia Lachlan Brook coba melakukan tendangan ke dalam. Sementara bersiap-siap juga di belakangnya ada Luke Duzel. Main Papua pemirsa, ramai rumah kick, bahaya pemirsa, muncul dari belakang. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Bagaimana sebuah free kick yang dilakukan oleh para pemain dari Australia tidak bisa diantisipasi oleh para pemain Indonesia dan membuat skor tertinggal saat ini Indonesia 0-1 dari Australia. Free kick yang memang akurat ya, yang dilepaskan oleh para pemain Australia, di mana Brook melepaskan umpan ke tiang jauh. Tidak ada pengawalan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia sehingga ada free header di sana. Kita lihat ada free header yang dilakukan dan Hernando sebetulnya sudah bisa membaca, tapi sulit untuk bisa tadi menahan. Ya, kita lihat ya, yang mencetak gol adalah kapten ya, yaitu Mark Tokic yang berada di tiang jauh melakukan heading sambil terjatuh. Sebetulnya sudah terbaca oleh Hernando Haris Aryadi. Bagaimana para pemain Indonesia tidak melihat ada pergerakan tanpa bola yang dilakukan tadi oleh Mark Tokic, semuanya hanya terpaku dengan bola ya, sehingga akhirnya lepas dan dengan sangat bebas tadi Mark berhasil melakukan Pratama, dan terlihat Pratama sekarang di babak kedua lebih disiplin ya mengawal posisi. Oh, bahaya kembali pemirsa. Lepas kali ini. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Dan apa yang terjadi? Ternyata Patrick Wood berhasil mengelabui lini pertahanan dari Indonesia dan berubah skor menjadi 0-2. Di mana Indonesia tertinggal dari Australia. Indonesia tidak boleh menyerah. Indonesia masih harus bangkit. Walaupun saat ini memang berat, mereka terus ditekan oleh para pemain dari Australia. Proses gol yang sistematis yang dibangun oleh para pemain Australia terlibat kerjasama di antara lebih dari satu pemain yang memungkinkan Australia untuk mencetak gol kedua. Terlihat Brook yang melepaskan umpan dan sepertinya pemain pengganti ya. Kita lihat pemain pengganti Lopane yang tadi bisa memberikan umpan ya, cutback, dia memberikan umpan kepada Wood yang berdiri bebas, dan terlihat lagi ada pemain yang masuk dari blind side, sudut yang tidak terlihat, yang bisa memberikan passing kepada Wood. Kita lihat Lopane memberikan passing kepada Wood yang bisa dengan mudah mencetak gol ketika memang ruang tembak atau ruang passing dari Lopane. Ya, serangan kembali dari para pemain dari Australia pemirsa. Alfredo Diwangga tadi coba memberikan bola ke depan, tapi tampaknya memang pelanggaran kembali terjadi. Ini dia Patrick Wood yang gagal melakukan penalti ya, yang pertama dan sekarang mencetak gol di babak yang kedua. Oh, kali ini lepas dari perangkap offside pemirsa, sebuah peluang dimiliki. Oh, bukan sebuah pelanggaran tadi ketika para pemain Indonesia mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti, dan sementara dia memang memberikan satu assist ya kepada Wood ya, pada Patrick Wood. Alessandro pemirsa. Nah, sekarang bola kembali kosong Alessandro Diwangga. Pratama kali ini main dari PSS Semarang yang memang juga tampil sangat baik sejauh ini di kompetisi lokal Indonesia. Dan sekarang pindahkan lagi bola ke kanan, masih mencoba menekan Asnawi, masih Asnawi Mangku Alam pemirsa. Sebuah terupas dia berikan bola para pemain dari Indonesia. Oh, masuk kali ini. Kita lihat bagaimana peluang yang dimiliki, dan oh, sukar dipercaya pemirsa. Sebuah tendangan, Indonesia mampu mencetak gol ketika sebuah peluang, dan Witan Sulaiman berhasil merobek gol dari Australia. 1-2. Indonesia masih punya kesempatan. Indonesia masih terus mengobarkan semangatnya. Inilah gol yang diperlukan ya bagi Indonesia untuk bisa kembali membuka peluang mereka di pertandingan ini. Kita lihat bagaimana ada kerjasama sebelumnya, di mana Ramai Rumakik memberikan bola kepada Witan yang melakukan pergerakan di tepi kotak penalti, memilih untuk langsung syuting karena pertahanan dari Australia yang begitu rapat dan padat, dan dia berhasil mencetak gol bagi Indonesia di pertandingan ini. Come on Indonesia, masih ada peluang. Kita lihat masih cukup banyak waktu. Jika para pemain Indonesia bisa membangun serangan yang rapi, kerjasama yang baik, maka tadi kita melihat Indonesia bisa mencetak gol, di mana Witan menghasilkan gol yang berharga bagi Indonesia. Iya, Taufik Hidayat, striker dari Persija Jakarta pemirsa. Kali ini dimasukkan bersama dengan Subhan Fajri, pemain asal Persiraja Banda Aceh ya, untuk menambah kekuatan. Gimana sekarang pertandingan masih panjang, Indonesia berhasil mempersingkat ketinggalan. Ayo tentunya Garuda, ayo Indonesia, doa dan dukungan pemirsa tidak boleh kendor untuk para pemain Indonesia yang kali ini. Tekanan kembali dilakukan. Bagaimana Subhan memberikan umpan daerah saja pemirsa. Maksudnya memberikan bola tadi kepada Marcelino Ferdinand.
Ini Ya. dia salah satu pemain muda yang sudah mendapatkan caps-nya tentunya. Ya, Marcelino juga adalah pemain yang biasa masuk ya dari lini kedua dalam urusan mencetak gol. Ya, Rahman Fajri pemirsa. Betul. Witan tentu akan mendapatkan bantuan ya dari Marcelino Ferdinand yang juga melakukan pergerakan aktif dari lini tengah. Salah satu pemain termuda yang ada di tim tentunya Marcelino Ferdinand juga terkenal memiliki kemampuan pegang bola, dan memang itu yang menjadi sebuah kekurangan Ya. dari Indonesia. Tidak ada pemain yang berani pegang bola. Dan Taufik Hidayat, kita lihat pemirsa, seorang fighter juga di lini depan. Ya, Taufik akan bisa dimanfaatkan sebagai target man. Ya, sebentar serangan dari Luis Milla kali ini Australia. Oh, Luis lagi-lagi memang pemain satu ini bahaya sekali pemirsa. Dan sekarang berhasil direbut serangan balik kali ini dari Indonesia. Kita lihat Taufik Hidayat pemirsa memberikan bola daerah kembali pada pemain Indonesia. Taufik Hidayat lagi. Dan sekarang coba berikan kembali kepada Witan Sulaiman yang ada berada di dalam posisi kosong. Kembali Witan pemirsa. Maksudnya kali ini masih Witan. Oh, kali miss kick tadi pemirsa. Witan Sulaiman. Iya. Baru pertama kali Pratama Arhan maju di babak kedua ini untuk membantu serangan. Ya, pertandingan ini memang pemirsa untuk kualifikasi menuju putaran final Piala Asia U23 yang berlangsung di Uzbekistan ya, Juni 2022 yang akan datang. Dan Indonesia hanya bersama dengan Australia di grup ini sehingga pertandingan berlangsung dalam 2 leg. Dan sekarang kanan kembali dilakukan oleh para pemain dari Australia pemirsa. Oh, masih kita saksikan pemirsa. Kali ini mencoba kembali. Oh, tendang. Sukar dipercaya memang pemirsa. Bagaimana para pemain dari Australia ini benar-benar dengan kemampuannya berhasil mengecoh pertahanan Indonesia dan shooting keras yang dia lakukan merobek gawang dari Hernando Aristaryadi, dan sekarang menjadi kembali menjauh Australia dari Indonesia. Dan ini dia pemain yang paling berbahaya dari Australia, Jacob Italiano. Iya, Brook dan Jacob adalah dua pemain yang mengandalkan skill individunya. Dan ketika Brook lebih banyak memberikan umpan, maka Jacob adalah pemain yang memang lebih banyak melakukan shooting. Sebelumnya di babak pertama juga Jacob mendapatkan peluang untuk mencetak gol yang bisa di-save oleh Hernando, dan di babak kedua ini terlihat ya bagaimana gerakan cepat yang dilakukan oleh Jacob tidak bisa diantisipasi oleh para pemain Indonesia, dan ketika dia mendekati kotak penalti, ya kita lihat dia capping melewati Rizky Ridho dan langsung dia shooting yang bisa menjebol gawang dari Hernando. Ini bukan gol yang mudah, tapi dia mencari sudut yang sulit untuk bisa dihalau oleh Hernando. Pojok kiri posisi penjaga gawang Hernando Arisutaryadi cetak gol ketiga untuk Australia. Ya, kita lihat ya di mana dia melewati 3 pemain Indonesia, Jacob Italiano, dan Indonesia saat ini tertinggal 1-3 pemirsa dari Australia. Masih, oh Patrick Wood, dan kali ini muncul kembali pemirsa. Ya, tetapi Luka Preso tadi masuk. Nando Aristaryadi reading the game yang bagus dia tunjukkan. Ya, sebetulnya dari segi penyelamatan Hernando tidak mengecewakan ya. Beberapa kali dia melakukan save, tapi gol tadi memang sulit untuk bisa. Bubinder. Ya, masih ada peluang tentunya meskipun sudah kalah cukup jauh ya untuk sementara ini. Paling tidak bisa memperkecil ketertinggalan. Tarik ke dalam. Oh, peluang kembali. Oh. Kita saksikan pemirsa di mana lempar ke dalam dari Pratama Arhan tadi sempat disambut oleh pemain di dalam kotak penalti, tapi apakah ada pelanggaran yang kembali terjadi. Witan Sulaiman. Ya, Witan selain juga menjadi pemain yang kreatif juga coba untuk mencetak gol, ya tampaknya offside ya. Ya, Witan Sulaiman pemirsa mengangkat bendera asisten wasit 2 Bang Gio dari Korea. Serangan kembali dicoba dibangun, dan memang serangan itu selalu melalui Luke Duzel ya. Luke Duzel ini dia akan mencoba mencari di mana posisi dari Jacob Italiano, dan masih Luke Duzel dia coba sampai kepada Mark, dan sekarang ada Jordan Perkins, dia berikan bola daerah kepada Jordan Boss, masih Jordan Boss, dan sekarang kita lihat pemirsa, oh lagi-lagi wow pass yang dimainkan oleh para pemain dari Australia, dipatahkan oleh Pratama Arhan. Ada Luke Preso kali ini, Luke Preso, masih membentur tiang gawang pemirsa. Beruntung tadi tiang gawang masih menyelamatkan Indonesia dari kemasukan golnya. Ya, Peter Wood ya tadi yang melakukan shooting yang mengenai tiang gawang yang dikawal oleh Hernando Arisutaryadi, dan tampak para pemain Indonesia sulit untuk bisa membaca gerakan-gerakan individu yang dilakukan oleh para pemain Australia, dan sepertinya itu menjadi salah satu taktik ya dari Australia untuk bisa mengandalkan skill individu dari para pemain. Ya, kerja dari Rahmat Irianto pemirsa sudah selesai. Pemain dari Surabaya ini ditarik keluar, dan dia sekarang digantikan oleh Komang Teguh Trisnanda, pemain asal Bangli, Bali yang saat ini bermain di Borneo ya. Ya, betul. Kita lihat ada tactical switch yang dilakukan oleh Coach Sintayong, dan ini dia peluang dari Wood. Kita lihat dia melakukan shooting yang cukup keras, di mana Hernando juga sepertinya sudah sulit ya untuk bisa membaca arah bola. Sebelumnya Pratama Arhan yang tadi coba untuk melakukan blocking gagal, walaupun tidak dianggap sebuah pelanggaran oleh wasit. Rahmat Irianto bekerja keras, tapi tampaknya perlu memberikan peluang sekarang kepada Komang. Masih ada waktu 10 menit dalam pertandingan di malam hari ini pemirsa.
laga yang berlangsung di Tajikistan, tempatnya di Dushanbe ya. Ya. Tempatnya di kota Dushanbe. Dan sekarang Rizky Ridho pindahkan lagi bola ke belakang, di mana Hernando Aris Karyadi. Ya, sementara fisik dari pemain Australia sampai sejauh ini masih sangat prima, masih Ya, sangat betul. prima mereka. Ya, Bahkan mereka masih bermain pressing dengan Benar. di atas. Ya, karena flow of the pass ya, passing di antara para pemain Australia itu lebih baik ya, sehingga juga tidak menguras energi mereka. Padahal di babak pertama mereka bermain cukup kencang, tapi masih bisa mereka pertahankan permainan cepat tersebut di babak kedua. Dan juga kita tahu bahwa ada 2 gol yang bisa mereka hasilkan melalui open play. Ya, Luis Miller kali ini menguasai bola, berikan saja bola dengan kerjasama dari Luke Preso. Ya, Luke Duzel kembali bekerja sama tadi dengan Luka Preso. Pindahkan lagi bola ke belakang, di mana serangan kembali dari pemirsa Markovic. Kali ini Luis Miller yang menguasai bola, coba menekan para pemain dari Australia, mengurung pertahanan dari Indonesia. Luis Miller lagi, coba kita lihat pemirsa. Oh, ada Marcelo Ferdinand berhasil memotong bola, tapi belum selesai. Kita lihat masih coba keluar dari tekanan para pemain Indonesia. Sulit sekali pemirsa bagaimana pressing dilakukan oleh para pemain dari Australia. Ya, kalau kita perhatikan para pemain Australia itu coba untuk mencegah para pemain Indonesia untuk membangun serangan secara rapi. Sehingga ketika mereka gagal, ya mereka akan melakukan pelanggaran. Walaupun tadi adalah pelanggaran yang tidak disengaja, tapi sebelumnya kita melihat ada 2 hingga 3 kali pelanggaran mereka lakukan di tengah. Sementara bola dikuasai kembali oleh Asnawi. Asnawi pemirsa bergeser bola kepada Pratama Rahan yang ada di sebelah kiri. Pratama kali ini umpan langsung ke depan pemirsa, mencari mana posisi dari Witan Sulaiman. Umpan kembali ke depan, sundul saja bola. Tinggalkan lama permainan. Ya, masih belum menyerah para pemain Indonesia, tentu mencoba untuk mencetak minimal 1 gol lagi. Ya, Pratama Arhan akan kembali memanfaatkan lemparan ke dalam ini, tentu sejauh mungkin mendekati penjaga gawang dari Australia. Ya, Taufik Hidayat dikawal ketat, kita saksikan pemirsa oleh Jordan Perkins. Sementara lemparan ke dalam dari Pratama Arhan kali ini. Pratama Arhan pemirsa, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, bahaya kembali. Kita lihat bagaimana para pemain dari Indonesia tadi apabila kehilangan bola maka para pemain Australia akan langsung melakukan counter cepat ya. Benar. Itu yang tentu perlu diantisipasi, dan juga para pemain Australia sekarang sudah memainkan beberapa pemain baru ya di babak kedua. Ya, Tentu dari segi kebugaran. tendangan kembali dilakukan. Oh, ini dia semua peluang pemirsa dan gol! Taufik Hidayat, pemain dari Persija Jakarta, kembali menghidupkan harapan, kembali menghidupkan asa bagi Indonesia. Walaupun pertandingan tersisa 7 menit, Indonesia sekarang berposisi ketiga menjadi 2-3. Pergantian pemain yang memberikan efek positif untuk Indonesia, di mana kita tahu Coach Sintayong memainkan Taufik Hidayat. Ada shooting yang dilakukan oleh Gunan Sarmandowen yang justru diterima oleh Taufik, dan Taufik tidak dalam posisi offside, cukup tenang. Tadi dia membidik targetnya untuk bisa mencetak gol. Tendangan yang memang mengandalkan power, tapi juga akurasi terjaga. Itu yang sangat penting ketika pemain sudah berada di dalam kotak penalti. Ya. Taufik begitu tenang tadi dalam urusan melakukan finishing. Ya, asa bagi Indonesia masih terjaga. Masih ada leg kedua dan tadi Indonesia hanya tertinggal 1 gol. Iya. Ya. Dan masih belum berakhir pertandingan ini. Tidak tahu masih ada waktu bagi Indonesia. Dan kita lihat pemirsa, Indonesia memang kalah position, kalah postur, tetapi saat ini terus semangat juang yang ditunjukkan ya oleh para pemain Indonesia tanpa henti. Mereka terus berjuang hingga menit ke-84 dalam pertandingan yang berlangsung di malam hari ini. Ya, asalkan bisa melewati lini tengah dari Australia, maka terlihat ada 2 gol yang bisa mereka ciptakan. Yang menjadi persoalan adalah untuk bisa ya lebih sering melakukan passing di tengah. Jika itu bisa dilakukan, maka para pemain Australia tentu akan kewalahan nih menjelang pertandingan berakhir. Coba kita lakukan kali ini dari Luis Miller. Digeser kembali kepada Marco Kicks. Kita saksikan pemirsa. Dia dorong saja bola. Ya, sama coba dimainkan oleh para pemain dari tim dari Australia. Mark kembali menguasai bola. Ya, dia geser saja bola tadi kepada Patrick Yaibek. Dan sekarang kita lihat, oh bahaya kembali terupas yang dimiliki. Ya, beruntung, normal. Betul, ini dia bagaimana kita lihat pelanggaran dilakukan oleh Pratama Arhan tadi. Ya, ini menit terakhir yang krusial ya bagi Indonesia. Paling tidak bisa mencoba untuk menyetak gol untuk menyamakan kedudukan, dan juga berusaha agar tidak kemasukan tambahan gol. Itu sangat penting, karena dengan tertinggal hanya dengan selisih 1 gol tentu masih punya peluang di leg kedua nanti. Ini dia Jacob Italiano, pemain yang harus diwaspadai tentunya nanti di leg yang kedua. Perannya sebagai otak serangan sangat luar biasa, dan dia juga membuktikan bukan hanya sebagai otak serangan tapi juga pemain yang bisa menjadi fantasista dan juga penyerang yang bisa mencetak gol. Iya.
Jacob Italiano dan Brook ya, itu adalah dua pemain yang lebih sering melakukan kreativitas dari lini tengah Australia, sedangkan Wood adalah striker yang akan lebih sering menerima umpan dari kedua pemain tersebut. Alessandro kali ini berada di depan bola pemirsa. Ya, ini dia Alessandro, pemain dari Australia. Sementara kita lihat dia tendang bola pelan saja. Tidak memasuki tambahan waktu, pertandingan yang berlangsung kali ini di Dusan Bay di Republican Central Stadium. Masih para pemain dari Australia. 4 menit tambahan waktu yang terjadi. Kali ini Nicholas Suman geser saja bola ke belakang. Coba menekan lagi pemirsa. Bagaimana para pemain dari Australia? Oh, kali ini masih gagal. Dimana para pemain Indonesia berhasil memotong bola dari dan juga membuat para pemain dari Australia gagal bermain dengan permainan wall pass. Dan sekarang kontrol bola dari Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Ada satu pemain yang dipersiapkan ya. Ini juga adalah salah satu pemain muda ya. Ronaldo Kuateh ya, oke. Betul, sepertinya akan melakukan debutnya ya. Salah satu pemain muda juga sama seperti Marcelino Ferdinand. Yes. Benar, masih ada waktu bagi Indonesia. Yang penting bagaimana proses serangan yang rapi bisa mereka bangun. Ya, Asnawi, kita saksikan pemirsa semangat juang. Ini dia. Sayang sekali tadi. Bola terlepas dari Taufik Hidayat. Ya, saya bayangkan tadi kalau bola berhasil dikaitkan tadi oleh kaki dari Taufik Hidayat pemirsa. Dan ya, sedikit panik tadi Nicholas Suman. Ya, jika ini adalah peluang untuk Pratama Arhan